Selamat datang di Jot Story Audiobook. Channel ini berisikan konten cerita-cerita apik yang diambil dari novel-novel bestseller penulis major maupun indie Indonesia. Konten ini juga berisi cerpen dan dongeng anak. Untuk setiap cerita yang dibacakan, kami sarankan agar tetap membeli buku aslinya di toko kesayangan Anda. Channel ini bersifat menghibur dengan membacakan cerita kepada para pendengar Jot Story Audiobook. Jika pendengar suka, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Jot Story Audiobook, mendengarkan buku dengan audio. Bajak Laut dan Purnama Terakhir. Sebuah komedi sejarah. Karya Aditya Mulya. Sebuah jurnal. Bandar Cirebon tidak ramai, tapi juga tidak sepi dibanding bandar lainnya pada 1667. Bandar ini tidak mendapatkan rezekinya dari perdagangan rempah atau perdagangan internasional, berada di antara dua bandar besar, Sunda Kelapa di barat dan Semarang di timur. Bandar Cirebon mendapatkan rezeki dari banyaknya kapal yang mengisi ulang perbekalan di tengah perjalanan mereka, termasuk kapal-kapal VOC. Wilhelmina, kapal tercepat armada VOC, sedang berlabuh di bandar itu. Kapal itu bersandar bersama 13 kapal VOC lain. Semua orang tahu apa yang telah terjadi. Kabarnya telah menggaung ke seluruh kantor dagang dan kerajaan dari Makassar sampai Malaka. Kumpulan kapal VOC baru saja berhasil membuat Sultan Hasanuddin menyerah. Sultan terkuat di timur Nusantara. Orang di balik keberhasilan VOC menumpas Kesultanan Goa adalah seorang kapten dari kapal Wilhelmina. Pria itu sedang menapak jalan, menyisir lapak-lapak berbekalan di bandar tersebut. Ada cerita yang panjang tentang sang kapten dan karirnya. Pria berumur 39 tahun itu bernama Cornelis Spelman. Dia sudah merantau keluar Belanda sejak umur 16 tahun. Dia membangun karirnya di perusahaan VOC. Semua orang dapat melihat ambisi Spelman terhadap kekuasaan, kecakapan, naluri dan pengetahuan dia akan bisnis dan militer membuat dirinya cukup unik dan menjadi rising star dalam perusahaan. Pada suatu waktu, dia menjabat sebagai gubernur untuk loji VOC di Coromandel. Selain mengejar jabatan dalam VOC, Spelman juga memiliki ambisi yang besar pada suatu hal. Berpuluh tahun merantau di luar Belanda, membuka matanya akan dua macam barang berharga. Pertama adalah harta berupa uang yang didapat dari bisnis menjual rempah. Ini sudah jelas dan memang menjadi inti dari keberadaan VOC. Harta lain yang dia nilai jauh lebih besar adalah harta yang terpendam milik kerajaan-kerajaan yang dia temui dalam perantauan. Spelman terinspirasi akan konquistador Hernan Cortes yang hidup ratusan tahun yang lalu. Siapa yang tidak kenal dengan Cortes? Orang Portugis yang menemukan harta emas di benua Amerika dan membunuh semua Indian. Hal-hal seperti itulah yang menjadi obsesi Spelman. Obsesi Spelman juga memberi konsekuensi buruk bagi karirnya. VOC mengetahui bahwa Spelman, entah bagaimana caranya, berhasil mendapatkan bongkahan berlian yang sangat besar. Spelman bersikeras bahwa berlian ini dia temukan melalui ekspedisi personal. Namun pihak VOC memiliki kecurigaan bahwa Spelman menjalankan praktik korupsi. Karena berlian sebesar yang dia miliki tidak mungkin didapat dari gaji seorang gubernur. Atas dasar kasus ini, direksi VOC mencopot Spelman dari jabatan gubernur Coromandel, lalu memberikannya jabatan kapten kapal dengan penempatan di Batavia. Sebuah penurunan jabatan bagi Spelman, tapi dengan posisi tersebut, gubernur jenderal dapat mengawasi Spelman dengan lebih baik. VOC masih membutuhkan kecakapan seorang Spelman. Tahun ini, langkah VOC terbukti. Spelman berhasil memimpin penumpasan Kesultanan Goa. Di bandar Cirebon itu, Spelman sudah melewati semua euforia kemenangan.
Ia ingin mewujudkan ambisi pribadinya yang lain. Rasa ingin tahu Spellman mengundang dirinya ke sebuah toko antik di antara banyak lapak. Spellman masuk ke lapak itu, bertemu dengan pemiliknya. Dia, seorang pria Cina tua bernama Hong Peng Chun. "Welcome, Menir. Apa yang Menir cari?" sapa pemilik toko antik itu. Spellman melambaikan tangannya sambil tersenyum. Matanya memindai barang-barang antik di sekeliling. Ada pistol kecil dan musket kecil, peninggalan bangsa Portugis. Ada pula deretan keris-keris yang sudah kusam. Ada peta-peta dunia yang Spellman sudah hafal di luar kepala. Tidak ada yang menarik. "Menir, benar yang bernama Menir Spellman?" "Tahu dari mana kowe?" "Wah, siapa yang tidak kenal dengan company yang paling ditakuti di seluruh Nusantara, Menir?" seloroh si pria tua. Spellman hanya terdiam dan tersenyum. Matanya masih mencari-cari hal yang menarik. Biasanya, nalurinya sudah fasih berbicara mana yang kira-kira menjadi petunjuk untuk barang berharga dan mana yang tidak. Matanya lalu tertuju pada sebuah buku jurnal yang sudah sangat usang dan berdebu. Ukurannya berbeda dibanding buku lainnya yang berjejer di rak. Spellman mengambilnya, lalu membuka buku tua itu dengan perlahan, penuh dengan aksara-aksara yang dia tidak mengerti. Spellman hampir menutup kembali buku itu, sebelum akhirnya dia sampai pada sebuah halaman yang menarik perhatiannya. Gambar sebuah barang yang dia pernah lihat di Keraton Mataram. Bukan sebuah kebetulan, baginya tidak ada yang bernama kebetulan di dalam hidup ini. Nalurinya berbisik. Spellman tahu dia harus membeli jurnal itu. "Dari mana kowe dapatkan jurnal ini?" tanya Spellman. Sang pria tua berjalan pelan menghampiri Spellman dan mengamati jurnal itu baik-baik. "Wah, sudah lupa. Dulu ada pengelana yang menemukan jurnal ini dan menjualnya pada Wo. Berapa untuk jurnal ini?" Sang pria tua terdiam sebentar. Dia sendiri tidak tahu apa isi jurnal itu. Spellman berjalan hendak kembali menuju kapal. Lalu seorang yang bernama Kapten Calder mengejar dirinya. "Kapten Spellman!" serunya bergegas membawa surat. Spellman menoleh. "Ya?" "Hek datang langsung dari Batavia, berharap menemui Ye di tengah jalan. Puji Tuhan, benar kita bertemu." "Ada apa?" "Ye dan semua pasukan harus segera pulang ke Batavia untuk menemui Menir besar." Kapten Calder merujuk kepada Gubernur Jenderal VOC. "Apa yang membuatnya terburu-buru?" Kapten Calder memberikan sepucuk surat. "Semua orang senang dengan hasil penumpasan kemarin. Penumpasan yang Ye pimpin. Suasana lambat di bandar itu berubah menggesa. Cepat, layar-layar terkembang. Sauh-sauh diangkat. Kapal-kapal VOC segera berlayar keluar bandara menuju Laut Jawa, mengarah ke Batavia. Di hari itu, di Bandar Cirebon, tidak ada yang sadar bahwa telah berpindah tangan sebuah rahasia besar dalam sejarah Nusantara.